Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Nah, kali ini PJJ hari ini kita akan mempelajari tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Ada dua perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Perlawanan yang pertama adalah perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang kedua, perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Anak-anak, kita akan mulai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Nah, perlawanan yang pertama ini adalah perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang pertama, kita akan bahas Sultan Ba'abullah saat dia mengusir Portugis. Tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Nah, di sini penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Dalam perang ini, Portugis berhasil mengadu domba Ternate dan Tidore. Portugis menang karena didukung oleh Ternate dan Bacan. Nah, di sini Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat untuk melawan Portugis pada tahun 1565. Akhirnya anak-anak Portugis terdesak, kemudian melakukan perundingan dengan Sultan Hairun tahun 1570. Pada saat perundingan antara Sultan Hairun dengan Portugis, Portugis berbuat licik dengan menangkap Sultan Hairun dan membunuhnya. Sultan Ba'abullah, putra Sultan Hairun, kemudian melanjutkan perjuangan ayahnya untuk memimpin rakyat melawan Portugis. Tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Kita lanjutkan untuk perlawanan terhadap persekutuan dagang yang kedua, yaitu perlawanan Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1639, Sultan Iskandar Muda sudah memiliki armada Aceh yang telah disiapkan untuk menyerang Portugis di Malaka. Armada Laut Aceh mampu mengangkut 800 prajurit. Nah, pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, namun gagal. Meskipun demikian, Aceh masih tetap menjadi kerajaan yang merdeka. Perlawanan yang ketiga, Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari Timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan yang sangat ditakuti Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda, sehingga dia disebut Ayam Jantan dari Timur. Suatu ketika, kerajaan Goa dan Bone berselisih. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan. Tahun 1666 terjadi perang antara kedua kerajaan yang dimenangkan kerajaan Bone karena didukung oleh VOC. Pada tanggal 18 November 1667, Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bonggaya. Nah, isi dari perjanjian Bonggaya adalah yang pertama, Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, Belanda mendirikan benteng di Makassar. Ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Yang keempat, Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Perlawanan terhadap persekutuan dagang yang keempat adalah serangan Mataram terhadap VOC. Mataram adalah kerajaan besar di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Raja Sultan Agung. Pada awalnya, VOC di Batavia melakukan hubungan baik dengan Mataram. VOC diizinkan mendirikan benteng, gudang, atau loji untuk kantor dagangnya di Jepara. Dan
Belanda memberikan 2 meriam untuk Mataram. Nah, perselisihan Mataram dengan VOC terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Tanggal 18 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Sungkoon memerintahkan Van der March menyerang Jepara. Raja Mataram Sultan Agung mempersiapkan penyerangan terhadap VOC di Batavia karena VOC telah menyerang Jepara. Sultan Agung mempersiapkan 2 serangan. Serangan yang pertama terjadi tahun 1600, dipimpin oleh Tumenggung Baurekso. Tiba di Batavia pada 22 Agustus 1628. Namun hasilnya gagal. Nah, penyebab kegagalannya adalah yang pertama, kurangnya perbekalan. Kedua, Mataram kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran. Yang ketiga, persenjataan VOC lebih modern. Serangan Mataram yang kedua terjadi pada tahun 1629, dipimpin oleh Kiai Adipati Jumina, K.A. Puger, dan K.A. Purbaya. Serangan yang kedua hasilnya juga gagal. Penyebabnya adalah pertama, faktor kelemahan yang sama dengan serangan pertama, dan yang kedua, lumbung padi dihancurkan oleh VOC. Peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia adalah 1. Tahun 1799 VOC bangkrut. Kemudian tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan. Nah, karena VOC telah bubar, maka semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda, atau seringkali disebut pemerintah Hindia Belanda. Maka mulai saat itu Indonesia dijajah oleh Hindia Belanda. Anak-anak, untuk PJJ kali ini akan kita akhiri perlawanan terhadap persekutuan dagang. Nah, untuk itu kalian mendapatkan tugas, silakan dikerjakan. Tetap sehat dan tetap semangat.